Halo teman-teman, jumpa lagi di TP TV. Waktu dan TP dipersilakan. Oke, selamat datang di program baru kita, yaitu Di Balik Layar. Jadi di Balik Layar ini tuh series atau rangkaian dari program kita sebelumnya, yaitu Cerita Kita, yang menayangkan short movie hasil karya teman-teman kita TP Angkatan 2022, seperti itu. Yeay. Nah, jadi di program Di Balik Layar ini nantinya kita tuh akan mengulas nih lebih dalam tentang konsepan cerita, tantangan produksi, hingga hal-hal teknis lainnya nih yang mungkin belum sempat terlihat gitu di layar-layar atau di cerita atau di film teman-teman Angkatan 2022 gitu. Oke, tentunya kali ini aku tidak sendirian. Aku dibersamai dengan dua narasumber keren-keren dan kece abis dari film perdana kita yang akan tayang, yaitu film Dalam Cerita Ada Luka. Halo, selamat sore Mbak Yumni. Sore Mbak Mela. Selamat sore Mbak Mela. Sore Mbak Mela. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Luar biasa. Masya Allah. Oke gitu. Oke, sebelum mulai lebih jauh nih Mbak Yumi, seperti biasa pepatah tak kenal maka tak ya. Tak dong. Tak sayang. Boleh nih kenalan terlebih dahulu. Namanya siapa, panggilannya siapa, terus di film ini perannya sebagai apa sih? Oke, halo teman-teman. Halo. Perkenalkan di sini namaku Azalizata Yumni. Biasa dipanggil dengan Yumni ya. Nama paling belakangnya Azalizata Yumni, panggil Yumni. Dan di film ini alhamdulillahnya aku diamanahi sebagai, bukan diamanahi sih, aku ditunjuk ya sama Pak Ari juga sebagai ketua kelompok. Dan di sini juga aku sebagai sutradara untuk film tersebut gitu. Oke, kalau Mbak Mila sendiri silahkan. Aku Mila Minhatul Maula, biasa dipanggil Mila. Di film ini aku jadi pemeran utama sama nulis skrip. Wis, sering. Pemeran utama sekalian screenwriter cuy. Sekalian hafalin. Oh, gitu. Oke, boleh nggak sih diceritain sedikit nih cerita di Dalam Cerita Ada Luka nih? Itu sebenarnya nyeritain tentang apa sih? Oke, kita tanya ke ini ya dulu ya, pemeran utama ya. Sebagai pemeran utama menurutnya gimana sih? Iya. Kalau menurutku itu tuh nyeritain dua orang sahabatan, si Bella sama si Agnes ini. Itu kan alurnya maju mundur ya. Jadi kalau di awal film ngeliatin si Agnesnya itu bunuh diri. Aduh, bunuh diri. Ya, bunuh diri, cuma nggak tahu apa yang membuat dia bunuh diri. Terus si temennya, si Bella itu cari tahu penyebab si Agnes itu bunuh diri kenapa. Si Bella ke kos Agnes nyari-nyari, siapa tahu ada nih bukti atau apapun yang mengarah ke penyebab si Agnes itu bunuh diri. Nah, terus si Bella itu nemuin HP-nya Agnes. Di HP itu ternyata ada video vlog si Bella sama si Agnes selama ini. Mereka kan sahabatan ya. Mereka tuh sering banget keluar, terus dan si Agnes ini sering banget ngevlog. Dan ternyata di vlog itu tuh si Agnes udah nunjukin kayak tanda-tanda kalau dia tuh sebenarnya pengen bunuh diri. Cuma si Bellanya ini nggak peka. Jadilah si Agnes bunuh diri tersebut. Oke gitu. Terus kenapa nih judul Dalam Cerita Ada Luka itu dipilih gitu? Kenapa gitu? Ada apa ya? Ada maksud tersendiri gitu nggak? Ini aku lanjutin dari yang tadi udah Mila sampaikan ya. Jadi kan emang sebenarnya ceritanya ini mau ngebahas tentang struggle seseorang ya dalam dia dengan mental health-nya gitu. Kayak kita menunjukkan si Agnes ya, si Agnes. Agnes. Najwa tuh jadi siapa? Agnes kan bener lah. Monaco. Agnes Monaco ini. Agnes ini dia ini sebenarnya dia struggle secara
dan itu kayak hal-hal kecil yang dilakukan sama dia ada gitu loh. Jadi kayak kita mau ngeliatin tuh kalau orang tuh they usually give signs kalau mereka tuh sebenarnya lagi at their lowest, tapi kayak kita tuh nggak ngeh akan hal Nggak itu. peka. Iya, jadi sebenarnya kayak film ini alasannya sebenarnya film ini tuh tujuannya dipakai buat awareness juga sih kepada masyarakat luas kalau sebenarnya kalau misalnya ya teman-teman kalian ada yang kelihatan bagaimana, reach them out gitu loh, reach out lah ke mereka, jangan tidak memvalidasikan feeling mereka gitu, kayak gitu. Jadi that's why namanya dalam cerita ada luka. Tapi fun fact sih sebenarnya itu kita juga ngasih nama Kita juga last minute banget kayak last minute banget. beneran, judulnya apa, kayak udah selesai diedit tapi kita belum tahu judulnya apa, terus kita vote di grup dan kita tanya GPT sih. Waduh. Oke. Ya itu Ya sekali. dunia kreatif yang ini, tapi kita cuma judul kok, cuma judul yang pakai Judulnya GPT, aja, cuma judul pakai GPT itu karena kita benar-benar bingung ya, jadi kita benar-benar masukin sinopsis dan semua ke GPT, terus kayak nanya ke GPT, terus akhirnya Judulnya apa judulnya ya gitu. itu juga kita kayaknya baru dapat judul kayak hamin 2 jam ngumpulin gak sih, pokoknya udah deadline banget. Pokoknya kita masih di belum hari dapet H judul. ngumpulin kita baru dapat judul. Betul. Kita baru vote, kamu milih yang mana, kamu milih yang mana. Jadilah judul yang itu. Oke, tadi kan sempat di-mention ya kalau si dalam cerita Ada Luka ini tuh sebenarnya pengen nyampein biar orang-orang di sekitar kita tuh lebih aware sama temen, keluarga, atau ya pokoknya orang-orang yang terdekat gitulah. Berarti proses atau inspirasi dari pembuatan skrip sendiri itu lebih ke ya udah pengen nyampein fakta-fakta kayak gitu aja, atau ada inspirasi dari hal lainnya gitu. Kalau itu Ya, udah skripnya. apa ya? Itu udah ide dari banyak orang dicampur gitu loh. Karena awalnya kayak sebenarnya malah kita pengen film kita itu beda. Waduh. Iya, exactly. Karena salah satu penyebabnya adalah sebelum bikin film kan kita bikin podcast ya. Nah, saking okenya podcast kita ini nggak ada suaranya. jadi dari kejadian itu terus kita kayak aduh film kita itu harus beda gitu dari yang lain biar mengena, Iya. biar membalaskan dendam kita sama si podcast ini. Terus habis itu kita diskusi terus adalah ide kayak oh Gen Z kan baru aware-nya sama yang namanya mental health, jadi kayak gimana kalau tentang itu. Nah itu awalnya ide pertama kayaknya dari situ ya. Terus habis itu Yumni ada apa ya, inspirasi dari film apa Yum? After Sun. Iya, jadi sebenarnya aku lagi suka film tentang kayak gitu sih, drama-drama gitu kan. Terus kayak dengan teman-teman yang lagi ngomongin kayak gitu, aku kayak udah kalau gitu gimana? Aku waktu itu nonton film nih. Jadi kayak mereka emang sebenarnya di sini dia tentang mental health juga, mental health awareness juga gitu kan, ngebahas tentang itu. Jadi kayak tapi di sini After Sun ini ceritanya tentang bapak dan anak. Terus kayak kita kalau gitu, kita kan nggak ada yang bisa jadi bapak, nggak ada yang bisa jadi anak gitu kan, ini orang umurnya juga samaan gitu kan. Jadi oh ya what if kita bikinnya sebagai teman, dan akhirnya ya kita modifikasi juga untuk alur-alurnya gitu-gitunya sih. Oke, ada lagi mungkin dari inspirasi lainnya yang belum ke-mention? Udah? Sebenarnya iya sih, itu aja sih ya. Kita waktu itu habis itu kayak kita benar-benar meeting. Kita meeting di situ, ingat Iya, nggak? kita Aku ada meeting time gitu. lapse-nya. Iya, kita waktu itu kayak Pakai bener-bener papan tulis, kita pakai gotong papan tulis. terus kita benar ngegambar untuk konsep utamanya. Kita sampai bikin ini timelinenya kayak gini terus nanti muter-muter. Jadi emang agak kompleks, tapi benar-benar kita ngobrolin di situ gitu, kayak orang lagi belajar tutorial gitu. Tapi keren karena hasilnya kan. Insya Allah. Masya Allah. Puas lah ya. Oke, lanjut nih Iya. ke pertanyaan berikutnya. Ada nggak sih kira-kira adegan yang menurut kalian tuh susah direkam dan malah membuat mental health kalian sendiri yang mungkin terguncang gitu? Ada nggak? Banyak ya sih. Aduh, ini Kipi pemeran utamanya dulu mungkin ya gitu. Ayo Mbak Bella, Adegan yang membuat menurut Sulit Mbak susah direkam. direkam. oh ya kalau dari aku sendiri yang manjat di kosannya ini sih. Karena itu beneran tangganya tuh yang nempel sama tembok gini loh. Wah, Tangganya nempel. 90 derajat ya. 180. 180 beneran lurus gitu. Dan gapnya antara pijakan satu sama satunya tuh tinggi banget, dan kaki kan pendek ya. Yumni tuh nyoba kayak bisa Mil, bisa, terus aku kayak oh bisa nih. Terus pas aku kosnya Yumni aku coba, ternyata gapnya
tinggi banget jadi susah. Awalnya kita maunya aku beneran manjat sampai atas tapi ternyata nggak sanggup. Jadinya kayak aku cuma naik tiga pijakan ya Yum? Enggak, kayak 2 pijakan. Oh, deh, 2 Mil. pijakan. Itu Oh, kan karena dibantu. Oh iya, jadi dingklik di bawahnya kita udah ada kursi gak sih? Oh iya, tak Kursi pendek gitu. Aku naik itu dulu, terus habis itu naik 2, terus turun lagi. Gitu doang. Gitu. Sampai atas ini berarti. Terus yang ini ya, yang kayak loncat dari balkon itu, itu juga nggak beneran loncat gitu Iya, loh. betul. Itu kayak kayak minta tolong Mila untuk Mil agak maaf ya ngangkang dikit gitu. Biar kelihatan lompat gitu. Jadi terus sebenarnya dia tuh kayak sebenarnya dia udah di atas duluan, terus kayak dia pura-pura naikin kaki, terus dia kayak pura-pura naik gitu. Jadi sebenarnya itu kayak kita shootnya dari bawah gitu kan. Terus ya tapi dia udah ada di atas gitu. Jadi Di balkonnya cuman Yuni. pura-pura aja gitu balkon kamarku. Oke, kan kalau tadi dari kesulitan dari Mbak Bella sebagai aktrisnya gitu. Kalau dari Mbak Yumni sebagai produsernya itu ada nggak kesulitan selama pengambilan gambarnya atau ngarah-ngarahin aktrisnya itu ada nggak? Oke, nanya ya. Jadi dari responsnya Mila sebenarnya juga udah kelihatan ya. Oke, ini sih lebih ke secara di balik produksinya ya. Maksudku pas kita masa-masa kita produksi pasca produksinya itu benar-benar kita waktu itu lagi dikejar deadline banyak matkul gitu loh. Kita ya waktu itu kayak kita emang lagi dikejar banyak deadline tugas kayak APE, bahan ajar, Dan semuanya praktik kan? dan semuanya praktik gitu kan. Terus tiba-tiba ada film, kita waktu itu kayak bener-bener belum mikirin film Samsek gitu loh, karena emang kita nggak ingat akan ada film gitu. Terus kayak waktu kita cuma bikin seminggu deh waktu itu, dan ya itu bisa kelihatan teman-teman banyak yang terkuras energinya. Bahkan kita bisa dibilang kayak tag videonya kan di lokasi yang jauh-jauh ya. Ada yang utara, ada yang selatan, ada yang timur, ada yang di rel kereta gitu lah pokoknya. Itu sebenarnya yang menurutku yang susah adalah di mana ke kita aku ya sebagai sutradara kan di sini, dan Kota Kelompok juga harus bisa menjaga teman-teman agar pada tetap sane di saat itu gitu. Kayak waktu itu sempet adalah di satu waktu di mana kayak aktor-aktornya juga ada yang udah waktu itu parah banget, bukan parah sih, maksudnya kayak kita udah pada capek, udah sore-sore kita udah take kayak gitu dan udah hilang lah ya mood gitu. Jadi mulai naik tuh maksudnya naik, emosinya naik, darahnya naik, darah tinggi pada mulai bebas. Jadi udah iya udah oke kalau gitu kita lanjut ke hari lain gitu, masak karena aja gitu. kalau dipaksain itu nggak bakal berhasil. Jadi sebenarnya lebih ke tantangannya adalah yaitu kita menjaga keharmonisasian gitu bareng-bareng. Ya. Sama susah diediting sih sebenarnya. Jujur di sini kan aku rangkap editor juga ya. Iya, rangkap editor. Ya kalau misalnya lab bisa menyediakan device yang sangat kencang itu would be very helpful sih untuk mahasiswanya gitu kan. Apalagi kalau yang kayak ya pokoknya menurut gue kayak kita kan bikin film nih, apalagi kalau misalnya filmnya yang mau butuh efek-efek special effect, di sini kita juga ada special effectnya gitu. Nah itu laptopku waktu itu kayak benar-benar meraung-raung gitu loh sampai wang gitu kan. Jadi ya itu sih kesulitannya juga salah satunya adalah di device itu. Oke. Rendernya waktu itu berapa lama sendiri, kayaknya 2 jam lebih, nggak nyampe 2 jam, lebih dari 2 jam maksudnya. Ya. Ini ngomong-ngomong soal editing nih Mbak Yuni, di bagian akhir sebelum si Agnes mau meninggal, nah itu tuh sebenarnya dapat inspirasi dari mana sih Mbak? Itu kan kalau kita lihat itu jadi ikonik film kalian banget gitu loh, kayak orang-orang ngiranya kayak strobo lah. Itu tuh apa sebenarnya? Inspirasinya dari mana gitu? Yaitu itu untuk scene-nya itu kita nyebutnya, anak-anak kelompok tuh nyebutnya scene Coachella. Karena dari sound belakangnya tuh kayak sound ngomongnya Coachella gitu kan. Jadi kita nyebutnya itu scene Coachella. Terus ditambah flickering lights-nya gitu-gitu. Nah, itu mungkin filosofinya dulu ya, Karena kan di sini kita mau tentang awareness tentang mental health, dan kita mau melihatkan sesuatu yang berkaitan dengan suicide. Tapi kan kita kayak kita nggak mau memperlihatkan yang eksplisit gitu. Kalau kita memperlihatkan yang eksplisit sulit gitu. That's why kita bikin lah di mana sih Agnes itu dia di suatu tempat yang sangat gelap, terus lampunya nyala mati. Itu kita minjem kita pakai lampu apa ya? Lampu senter kayaknya. Lampu sepeda temennya Pak Ari ya? Iya, lampu sepeda temennya Pak Ari, kita minjem Pak Ari. Pokoknya waktu itu kita syutingnya di lab. Kita benar pakai backdrop, terus kayak kita
pakai Ya, senter-senter lampu itu, nyala mati terus kayak di situ maksudku kayak di situ sebenarnya si Agnes itu udah di ambang kematian gitu loh, kayak di situ dia cahaya kehidupannya tuh udah mulai redup gitu loh, dan that's why si apa namanya Agnesnya kan kayak itu sebenarnya maksudnya kayak bukan Agnes pas lagi mau bunuh dirinya gitu loh, tapi jiwa di dalamnya Agnes tuh kayak gitu lah. Oh, Iya, jadi kayak gitu. dia lampunya nyala mati kelap terus kan pas itu akhirnya dia muter balik. Nah itu maksudnya muter balik tuh dia meninggalkan kehidupannya gitu loh. Nah terus di sisi lain kan ada scene di mana si Bella lari-lari. Nah Bella tuh lari-lari ingin menyelamatkan si Agnes yang sedang berusaha untuk lompat gitu. Tapi lompatnya nggak kita liatin, kita liatinnya metaforanya di Strobos itu gitu. Itu sebenarnya kalau untuk scene itu kita terinspirasi dari 2 film. Kita terinspirasi dari 2 film ya. Jadi film yang pertama yang tadi After Sun itu gitu, terus yang satu lagi itu sebenarnya lebih ke special effect-nya ya, dimana kan yang di bagian si siapa namanya? Bella ya. Bella lagi-lagi itu kan frame-nya kelihatan kayak putus-putus gitu kan. Nah, itu aku terinspirasi dari scene-scene yang ada di filmnya Wong Kar-wai. Apa ya judulnya tuh? Chungking Express gitu ya. Pokoknya film-filmnya dia yang ada beberapa scene dimana ketika tendensi tegangannya mulai naik ya, kayak mulai adrenalinnya mulai naik. Nah, itu filmnya berubah menjadi kayak gitu loh, tiba-tiba langsung frame rate-nya langsung turun gitu dan ya aku pengen meningkatkan biar tegang aja gitu loh. Terus kita lagunya itu di situ aku pakai lagu dari film Portrait of Lady on Fire. Itu juga film tapi aku cuma suka lagunya gitu loh, ya itu taruh di situ karena kayak ya building apa emosinya dapet, dan aku kayak sengaja ngeputusin pas di bagian si Bella itu buka pintu, itu berarti maksudnya di situ kehidupannya si Agnes berakhir. Udah. Kenapa sih kalian tuh kayak milih lokasi yang menurutku itu banyak banget yang lokasi yang kalian pilih tuh, itu karena emang maunya gitu atau ya emang mendukungnya gitu aja, kita pilih lokasi yang bagus aja gitu, atau ya mau ada pesan lain gitu? Iya, itu estetika sih sebenarnya. Estetika. Iya. Sama ini sih kan seperti yang dibilang Mbak Yumni di awal tadi kan kita dihajar banyak tugas, kita stres, jadi kayak gimana sih caranya biar kita ngerjain ini tapi sekalian have fun biar pikiran ke refresh gitu. Jadi ya udah kita milih ke pantai pagi-pagi, terus ke jembatan itu ya. Iya, jembatan batu itu ya. Terus di kereta api itu ya biar sekali menyelam 2 pulau terlampaui. Tapi yang bagian kereta nggak masuk gak sih, Mil? Masuk tahu. Oh, yang scene di rel kereta. Tapi kan kita kereta. Ada yang scene kita naik Oh kereta. iya, ada yang sampai Solo Mbak Mila. Iya, kita sampai ke Solo. PP Solo kita. Tapi nggak masuk. Iya, Kenapa itu? Itu karena apa ya waktu itu ya? Karena Durasinya. Ya mungkin nanti bisa nonton di director's cut ya, teman-teman. Dalam cerita ada luka uncut fashion. Uncut. Oke. Sayang banget ya, berarti kayak ada adegan yang nggak kepakai, yang nggak dimasukin gitu. Ada beberapa scene sih, Arma. Gitu. Nah, itu karena nggak nyambung atau gimana Mbak Yumi? Nyambung karena kan dari nulis skripnya udah disusun dari awal sampai akhir. Jadi ya kalau nyambung apa enggaknya nyambung, cuma durasinya kan maksimal 20 menit ya Yum. Iya. Dan kalau scene itu kita masukin itu udah lebih dari 20. Betul. Dan waktu itu menurutku juga dengan itu sebenarnya dilema juga gitu loh, kayak aduh sayang banget nih kan. Dari kita udah jauh-jauh ke Solo, PP, terus waktu itu juga ada yang satu lagi kita sampai beli kue gitu karena buat adalah scene dimana Agnes ulang tahun, tapi nggak kita masukin karena menurut kita udah terlihat di scene-scene yang lain gitu. Jadi oke lah kalau gitu ini kita substitusi, kita cut aja yang ini gitu. Jadi sebenarnya dia tuh kayak sebenarnya kan kayak di bagian akhir itu tiba-tiba di kuburan ya, di makam itu ya. Nah itu sebenarnya kita tag di KRL itu menunjukkan kalau si Bella itu mau ke pemakaman. betul. Tapi akhirnya di-cut dan langsung tiba-tiba ke pemakaman. Iya. Biar itu meringkas aja sih. Dan ya menurut kita setidaknya orang tahu gitu loh kalau oke,
dia ke pemakaman. Kalau misalnya kita langsung hapusin pemakaman tapi ngeliatin yang KRL doang kan orang nggak bakal dapet pesannya gitu. Tapi kalau misalnya kita yang KRL kita hapus, jadi kita sisain yang pemakaman, setidaknya orang-orang pada tahu kalau si Bella ke pemakamannya. Ke pemakamannya Agnes. Walaupun telat. Itu sebenarnya maksud kita tuh telat gitu loh. Makanya udah sepi. Lebih ke karena rame, SDM ya. SDM-nya udah gak ada sih. Terbatas. Itu udah semua orang udah masuk gitu. Oke, kan ngomong balik lagi nih ke editing gitu. Iya. Kalau dilihat-lihat kan tadi sempat dimention juga kalian lebih nekannya kayak banyak banget adegan yang pada akhirnya dipotong-potong tek gitu. Terus juga alur yang kalian pakai di film ini tuh maju mundur ya kalau nggak salah ya. Dunia nyata, terus nanti tiba-tiba kayak masuk flashback lewat layar lagi gitu. Nah, itu sebenarnya apa sih yang ingin kalian capai gitu? Itu sebenarnya karena kita mau nunjukin kalau kan kita itu nampilin banyak scene yang flashback. Jadi flashbacknya nggak cuma sekali 2 kali tapi 4 kali ya. Jadi Kayaknya ya, aku lupa jumlah totalnya berapa. 4 sampai 5 kali. Jadi ya maju mundur kayak gitu ya, cuma mau nyampein ternyata dulu itu si Agnes pernah ngomong kayak gini sama si Bella. Terus habis itu Bella sadar, oh iya dulu pernah ngomong kayak gini. Terus habis itu dia swipe ke next video, terus kan dia lihat lagi, terus dia pernah ngomong kayak gini lagi. Di kehidupan saat ini si Bellanya iya pernah ternyata kayak gini. Terus next video lagi ternyata si Agnes ngomong kayak gini lagi, dan seterusnya seperti itu. Kayak cuma mau ngeliatin kalau si Agnes tuh ternyata udah ngasih banyak kode, cuma ya itu si Bellanya nggak peka. Nah kan kita mau nampilinnya kayak si Agnes tuh ngomongnya udah berkali-kali dan maksudnya di beberapa situasi yang berbeda, tapi ternyata si Bellanya nggak peka, makanya ya udah maju mundur seperti itu. Oke. Boleh. Ingat ya teman-teman, jadi intinya harus peka terhadap kode-kode. Iya, Peka, bro. betul. Peka ya. Peka ya. Masih di satu pertanyaan sih. Iya, kenapa sih patah-patah mau velocity-an? Karena aku lagi patah hati. Oh, Enggak. Patah-patah nih yang mana nih? Maksudnya scene patah-patah yang mana nih? Patah-patah tuh yang ini ya, yang di Bella akhir. lari. Yang Bella Kalau yang lari. patah-patah tuh yang Bella lari. Atau yang maksudnya Bella lari ada, Iya. terus yang Bella mau nembak itu juga ada. lebih iya. itu sebenarnya patah maksudnya cuttingan dalam editingnya ya. Iya. Oke, sebenarnya kalau patah-patah sendiri itu emang aku sukanya kayak gitu sih, style aku ya. Style, bro. Aku suka matah-matahin. Jadi enggak, sebenarnya itu emang menurutku film yang ini tuh banyak, aku pengen kayak membungkus ini dengan banyak metafora sih sebenarnya. Tapi kayaknya terlalu banyak metafora, jadi kayak kesannya patah-patah. Jujur aja. Nah, kayak yang di awal itu kan yang dia tiba-tiba tembak itu terus dipatah langsung Keluar judul keluar judul. Nah, itu maksudnya sebenarnya itu di awal itu kayak kita pengen membuat suatu hook gitu loh, biar penonton tuh pada penasaran kayak astaga, ini dia tiba-tiba mengeluarkan pistol, dia mau menembak diri sendiri, kenapa gitu. Jadi kayak biar orang tuh pada penasaran gitu sama filmnya gitu. Terus kita emang ada beberapa yang flashback ya, beberapa flashback itu seperti yang tadi Mila bilang untuk memperlihatkan yang sign-sign sudah Agnes kasih gitu kan. Itu sebenarnya kita tuh mau maksudnya dari itu tuh sebenarnya kayak kita tuh sebenarnya haunted by si Agnes sendiri itu loh, kayak jadi tuh kita tuh living through Bella's memoir, ingatannya Bella. Jadi kayak di situ dia menonton vlog, sebenarnya kayak maksudnya tuh dia nonton banyak vlog gitu loh, dia nontonin galeri-galerinya gitu. Tapi kayak pas dia melihat satu video dia langsung keinget pas dia di masa situ gitu. Dia itu juga sebenarnya kelihatan dibedain. Aku mencoba membedakan itu dengan cara color jadinya berbeda. Kayak pas dia di masa lalu color jadinya tuh lebih warm, terus tapi pas yang dia di masa kini warnanya tuh lebih ke cool, lebih ke biru gitu, lebih ke biru. Sedangkan yang pas dia di masa lalu lebih ke kuning, coklat, sepia gitu lah. Ya pokoknya warm lah, lebih warm tone-nya gitu. Ya itu pokoknya kalau kalian nanti nonton, lihat aja kalau misalnya warnanya lebih hangat, lebih kuning-kuningan dikit, nah itu dia artinya dia lagi di masa lalu. Tapi kalau untuk yang biru dia lagi di masa kini gitu. Karena
masa lalunya kesannya lebih hangat, lebih banyak cinta gitu loh, maksudnya karena ada si Agnes dan Bella itu. Terus tapi pas masa gininya tuh kayak Bellanya tuh ngerasa hampa, Udah ditinggal si udah Agnes ditinggal si Agnes meninggal. gitu. Jadi blue, she feels blue, that's why itu warna biru gitu. Oke, luar biasa sekali, bener-bener ini membungkus metafora semua ini filmnya. Buat kalian yang nonton ini, kalian disuruh mikir. Iya, ini filmnya mikir banget sih menurutku. Dan menurutku kalau untuk bisa paham filmnya itu nggak bisa yang sekali nonton, jadi harus 2 kali nonton kalau ya. Ya, Biar kayak betul. kalian bisa ngeliat itu Easter egg-nya. Bener banget, nontonnya harus berkali-kali biar views kita naik. Iya, betul. Oke, dari apa yang diceritain Mbak Yuni, ini tuh Kak keren banget gitu loh editannya, kayak apa aja teknik-tekniknya yang Yang dipakai itu keren banget. Itu pakai aplikasi apa sih Mbak? Kalau boleh Ditanyain lagi. Soalnya tadi ada request pertanyaan Gitu ya? Iya, tersirat sih, tapi peka gitu. Makasih udah PK. PK itu editing sebenarnya kita cuma pakai 2 software. Itu Adobe Premiere ya, Adobe Premiere Pro dengan CapCut. Sebenarnya waktu itu Adobe Premiere Pro benar-benar dipakai pas udah di finishing akhir ya, apalagi yang di bagian Yang Coachella sama- itu, scene Coachella si itu. Coachella. Saya pas ngedit awalnya kita mau nyoba tuh nekat pakai Adobe Premiere, tapi ternyata laptopnya nggak kuat, kuat. gitu. Jadi ya udah kita beberapa ada yang pakai CapCut, terus nah baru di endingnya di kita finishingnya di Adobe Premiere gitu. Keren. User CapCut. Menyala Gitu loh, dengan CapCut aja bisa gitu guys. Iya, bro. Tadi kan kita udah bahas banyak hal gitu, teknisnya udah, skripnya udah gitu. Terus ya pokoknya udah banyak lah. Nih mau balik lagi ke Mbak Bella nih. Kira-kira ada nggak sih Mbak momen yang paling membekas gitu selama pembuatan film? Kalau momen yang membekas banyak ya. Terutama enggak, maksudnya kan kita tuh dari yang kita berberapa sih? Aduh berapa ya? 6 Kayaknya 7 ya? lebih ya, kayaknya Enggak. 8 ya. 6. 6 ya? Ya udah. Ya pokoknya itu tuh kayak sebelumnya kita nggak yang terlalu deket, nggak yang kemana-mana bareng. Terus ada film ini yang filmnya melalang buana sampai ke pantai, sampai ke rel kereta, sampai ke Solo. Itu jadi kayak bonding aja sih menurutku. Itu yang menurutku momen yang ke highlight di aku tuh. Kalau dari Mbak Yumi sendiri yang selaku produser, editor, apalagi nih? Apalagi nih? Tuh ada nggak yang paling membekas? Semuanya sih. Proses pemproduksinya. Sebenarnya itu kan ini kan pertama kalinya aku jadi sutradara ya dalam sebuah produksi film. Jadi aku kayak bisa dibilang salah satu my pride and joy lah itu adalah film ini gitu. Terus nih, ada nggak kira-kira yang pengen kalian sempurnain lagi nih dari film ini gitu? Itu kayak misal pun ada, itu mau seperti apa? Mungkin Siapa kita dulu? bisa tanya ke Mbak Bella terlebih dahulu ya. Kalau ditanya masih ada yang perlu disempurnakan apa enggak? Ya menurutku ada ya. Pasti. Pasti ada. Mungkin kalau aku di ini sih, kalau menurutku yang belum terlalu ini tuh audionya, ada beberapa yang kayak misal yang di pantai itu kayak masih ini ya, apa namanya, Oh, bzz gitu ya. kayak gitu. Menurutku itu perlu diperbaiki ke depannya. Itu sih Oke, dari segi audio ya audionya. berarti ya. Teknis. Kalau dari Mbak Yumi sendiri nih ada nggak? Kalau misalnya nanyain tentang apa yang mau disempurnain sih, manusia itu tidak akan pernah puas guys. Kita mau apapun pasti selalu melihat kayak ternyata tadi kurang gini gitu. Ya kalau menurutku untuk mempertimbangkan dengan waktu produksi yang sangat dikit, singkat, dananya juga sangat terbatas karena kan kita nggak ada sponsor waktu itu. Sponsornya cuma sponsor MP mama papa. Oh iya. terus waktu orang-orangnya juga aku bisa bilang kita sebenarnya kayak skill issue sih sebenarnya. I mean skill issue dan teknis issue alias skill issue, dan kita nggak semuanya orang-orang pada memiliki pengalaman dalam mengambil video dan yang lain. Apalagi kita juga sekarang dihadapi sama teknis-teknis yang tadi kayak Mila bilang, audio kita nggak punya audio yang bagus, terus juga kita nggak punya kamera, jadi nanti kita pakai HP. Kita pakai HP doang. Bahkan ada beberapa scene yang kita sebenarnya ngomong, kita ngedap ulang gitu loh. Dubbing.
Duta Tapi- voice over. Gitu. Tapi ya kalau itu sisanya sih ya kalau misalnya kita punya waktu lebih, aku yakin bakal lebih bagus lagi sih. Itu karena kita juga dikejar waktu. Tapi udah keren banget sih itu sih. Gila. Terima kasih. Sih loh. Ini kan, nah kalau dilihat dari ceritanya ya, kan kamu di situ masih menyesal kenapa sih kok nggak peka gitu. Terus akhirnya sampai temenmu aja meninggal, sebenarnya udah ninggalin banyak kode-kode gitu, tapi kok aku masih nggak peka gitu. Nah, ada rencana nggak dari kalian mungkin buat film ini jilid 2 gitu, dengan versi Bella sudah mulai bisa menerima, mengikhlaskan temannya? Kalau itu kayaknya kita tanyain ke sutradari kita ya. Sutradari cuy. Gokil sutradari. Aku sih kalau ditanya gitu aku akan leave it like that gitu loh, membiarkan film itu seperti itu sebagai kalau misalnya aku sebagai sutradara ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau nawarin, aku ada saran nih film lanjutan. Soalnya kan gimana ya, kita ngelanjutin tapi si Agnesnya udah meninggal. Terus film itu kan sebenarnya kayak kita bolak-balik gitu loh. Jadi sebenarnya mau ngomongin tentang masa lalunya udah kebahas di film itu. Masa depannya agak ada gitu kan. Bella doang ngapain? Iya, Bella melanjutkan hidup. Bella melanjutkan hidup. Quarter life crisis gitu kan, kagak menurutku kayak kagak nyambung aja gitu. Kalau misalnya kita mau bikin sequel ya istilahnya, kalau second ke film sequel ya. Nah itu menurutku nggak usah lah. Mending kita kalau mau, ayo kita bikin film lain gitu. Bikin baru. Iya, bikin baru film dengan yang lebih fresh. Karena jujur ini menurutku waktu itu aku menyesali karena kita tuh nggak tahu film-film orang lain kayak gimana gitu. Kita benar-benar bikinnya udah pokoknya kita mau gini, kita idealis kita gini. Terus sebenarnya nyatanya semua orang tuh filmnya ada orang mati terus kayak kita loh kok jadi pada mati gitu. Karena tahu gitu gue bikinnya film komedi gitu loh. Karena jujur ada nih jiwa-jiwa natural living-nya kita gitu kan, kayak kita tuh orang-orang komedi kok, orang gila stand up komedian. Terus ada Nasho yang hobinya juga bikin apa dia stand komedi juga gitu kan. Ada Iza, ada Kepa, Hifni penyanyi kita. Maksudnya kayak kita bisa loh bikin film komedi gitu. Jadi mungkin kalau bisa ditanya penyesalan gue adalah kita nggak mencoba untuk explore yang lain gitu waktu itu. Maksudnya explore kelompok lain mereka kayak gimana gitu kan. Karena pada akhirnya semuanya jadi sama gitu. Dan menurutku kayak kesannya kayak Kurang spesial. Padahal kita pengen spesial Pengen itu spesial banget karet gitu. 2 gitu loh. Karet 2 tapi kita cuma dapat karet 1 karena semuanya Sama-sama banyak yang meninggal. iya Sama-sama ada- pakai karet. sama-sama ada yang meninggal gitu. Oke guys, jadi itu tadi pertanyaan terakhir dari kita, sekaligus yang menandai bahwa segmen bincang dengan tim dalam cerita Ada Luka ini juga harus diakhiri. Terima kasih sudah mengundang. Nah, luar biasa sekali. Jadi buat kalian yang di rumah, adik tingkat, kakak tingkat, alumni semuanya umum, boleh banget mampir di YouTube channel kita buat nanti nonton ini. Harus harus sangat mencermati setiap detail, adegan, editing, bikin video. Betul. Di setiap film ini, karena seperti apa yang diceritain Mbak Yumi sama Mbak Mila tadi, ternyata banyak banget hal-hal tersembunyi yang ternyata tuh mau disampaikan lewat visual gitu. Nah, oke, mungkin itu aja dari aku, Meila. Apabila ada lebih atau kurang atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati Mbak Yumi semua dan penonton yang ada di rumah, saya mohon maaf. Sekian bincang sore kita hari ini. Sampai jumpa di balik layar selanjutnya. Dadah.